smallpox ya, Edward Jenner pada tahun 1796 ya. Oke, imunologi ya. Jadi imunologi perpaduan dari imun dan logos ya. Imunologi itu apa? Jadi imunologi adalah studi tentang mekanisme biologis ya, baik itu seluler, molekuler, serta fungsional dari sistem imun. Imunologi berarti ilmunya, studinya ya. Kemudian sistem imun adalah sistem yang terdiri dari molekuler, seluler, jaringan, organ ya, yang dia berperan dalam melindungi kekebalan tubuh atau sebagai proteksi. Jadi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ya, sel, jaringan dan organ-organ yang lain itu yang kita sebut dengan sistem imun. Nah, itu ya. Jadi bisa membedakan mana sih beda imunologi, apa sih beda sistem imun dan apa bedanya imunitas. Kalau imunitas, immunity ini adalah proteksi dari penyakit infeksi. Oke. Apa fungsi utama dari sistem imun? Ya. Jadi ketika kita mempelajari sistem imun ya, secara eh, tidak langsung kita bisa memproteksi diri kita terhadap misalkan ada zat asing yang mau masuk ke tubuh kita ya. Jadi yang pertama fungsinya ya sebagai pertahanan diri dari benda asing dengan mekanisme nanti ada non spesifik dan ada mekanisme spesifik. Kemudian mengeliminasi sel-sel diri sendiri yang mengalami kelainan atau modifikasi. Jadi di sel kita kalau ada zat-zat asing, ada benda-benda asing yang enggak diketahui oleh tubuh kita ya. Jadi nanti ada sel itu dia bersifat fagositosis ya. Dia di sel yang asing tersebut dia makan, dia telan. Nah, itu dengan adanya sistem imun ya, dia bisa mengeliminasi. Akibatnya sel yang rusak tadi bisa berganti menjadi sel yang baru. Kemudian pengaturan maturasi atau pematangan dan pertumbuhan sel jaringan. Oke. Nah, kelihatan nggak ya ini sel-sel sistem imun ya. Ada yang namanya basofil ya. Kalau basofil dia eh, ciri khasnya masih berbentuk bulat ya. Kemudian neutrofil. Kira-kira sel-sel sistem imun ini sel leukosit atau eritrosit? Hmm? Yang basofil, neutrofil. Ini sel-sel darah kita ya. Sel darah kita ada sel darah putih dan sel darah merah. Kalau ini basofil, neutrofil, eosinofil ini tergolong apa? Hah? Apa? Leu, leukosit ya. Berarti belajar lagi ya, baca lagi ya sel leukosit itu terdiri dari apa saja ya. Jadi bentuknya neutrofil ini nanti dilihat ya, eosinofil. Jangan sampai kalian salah dalam eh, menentukan.
ya. Kemudian eh, eosinofil, ya. Ada monosit, makrofag, ya. Kalau makrofag dia kayak ada inti di dalam sel tersebut, ya. Kemudian limfosit intinya hampir memenuhi di dalam sel, ya. Limfosit ada limfosit B, ada limfosit T, ya. Kemudian ada sel dendrit. Sel dendrit ini bentuknya kayak bintang-bintang. Oke, sistem imun, ya. Jadi dia ada non spesifik dan ada yang spesifik. Di mana non spesifik ini nanti eh, kait kaitannya dengan lapisan-lapisan eh, pertahanan dari tubuh, ya. Fisik, larut, seluler. Kemudian spesifik ini dia ada eh, humoral, ya. Kemudian seluler, ya. Nah, ini nanti eh, jangan sampai keliru, ya. Kulit, selaput lendir, silia, batuk, bersin ini merupakan dari bentuk fisik. Kalau yang larut biokimia, ya. Oke, ini nanti saya jelaskan. Di seluler ada fagosit, ada sel natural killer, sel mass, ya, basofil, kemudian humoral, sel limfosit B, sel limfosit T, ya. Sel limfosit B nanti kaitannya sama imunoglobulin, ya. Imunoglobulin ada 5, ya, umumnya. Kemudian pada sel T, TH1, TH2, ya, TS, TDH, dan TC. Oke, ya, gimana diskusinya? Udah sampai mana? Bentar ya. Oke, ya. Kasihan teman-temannya yang di depan. Teman-temannya yang di depan sibuk mencatat, ya. Eh, Kalau memang eh, kalian memang sudah menguasai, gantian dengan saya di depan. Atau kita diskusi aja. Mau belajarnya, saya nggak usah jelasin, kalian di depan. Boleh ya? Kan sekarang student center learning. Mau di depan? Ada yang mau gantiin saya nggak? Ada yang mau gantiin saya? Oke, saya kasih pertanyaan aja deh. Kalau ya, sistem pertahanan tubuh itu terbagi ke dalam berapa macam? Ada yang bisa jawab? Yuk, nggak apa-apa, jawab aja. Sistem pertahanan tubuh di dalam kita, tubuh kita nih ada apa aja sih? Ada yang mau komentar? Iya. Nah, ini kan hidup ininya kelasnya. Apa-apa, ngomong aja. Nanti kita ya. Izin jawab, dibagi menjadi dua yaitu non-spesifik sama spesifik. Kalau yang non-spesifik itu lebih ke fisik lapisan pertahanan tubuhnya. Kalau yang spesifik itu kayak sumoral sama seluler. Ada lagi. Ada lagi yang mau menjelaskan lebih dalam, lebih rinci? Ada lagi nggak?
Izin menambahkan, Oke, dokter. yang di online ya saya lupa lagi. Yang di online, silakan. Eh, saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi bahwa sistem sistem imun itu jika ditinjau dari mekanisme imunitasnya itu terbagi menjadi non spesifik dan spesifik. Jika yang non spesifik itu lebih terhadap pertahanan sebelum dia terserang sama patogen-patogen dari luar. Sedangkan yang spesifik itu lebih ke bagaimana dia melawan jika patogen tersebut sudah masuk ke dalam tubuh. Jika ditinjau dari sistem imunitas, bagaimana cara mendapatkannya itu ada dibagi dua, yaitu sistem imunitas yang bawaan dan sistem imunitas yang adaptif. Oke, siapa tadi yang ini? Yang komentar? Saya dokter Siapa namanya? Pauline Jeremy, dokter. Oke, dari kelas? Saya Kelas dari kelas Gamma, dokter. Gama. Oke. Ya, ya, yang sudah dijelaskan sama teman kalian benar semua. Ada lagi? Ada lagi nggak yang mau bantu saya bahas tentang sistem imun ini, khususnya di konsep dasar imunologi? Ya, kita diskusi aja lah. Kayaknya emang enak diskusi ya dari dibandingkan ini ya. Kuliah tadi jam berapa? Mulai jam 8. Atau ada yang belum makan siang? Sudah? Capek ya? Ngantuk? Iya. Nggak apa-apa ya, bentar ya. Saya usahakan saya menyampaikan materi sebentar saja ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, tadi di depan saya sudah menyampaikan sel-sel apa saja yang berkaitan dengan sistem imun, ya. Nah, di sini sel fagosit, fagosit itu dia terbagi lagi menjadi 3. Ada fagosit mononuklear, ada fagosit polimorfonuklir, ada fagosit frustasi. Nanti kalian cari deh di searching nih. Yang mana namanya fagosit mononuklir, fagosit polimorfonuklir. Ya, intinya dia tergolong ke dalam sel fagosit. Nah, sel fagosit mononuklir ini ada sel monosit dan sel makrofag. Sel makrofag ini hasil diferensiasi sel monosit di berbagai jaringan, ya. Nanti ada juga sel APC, ya, antigen presenting cell. Nah, ini dia masih bagian dari sel makrofag, makrofag, ya. Kemudian, nah, yang neutrofil tadi, ya, itu termasuk dalam fagosit polimorfonuklir. Ada neutrofil, eosinofil, ada basofil, ya. Kalau neutrofil eh, dia menjaga tubuh kita. Jadi dibayangkan kayak soldiers, ya. 7 sampai 10 jam. Eosinofil ini melawan parasit, basofil ini bagian terkecil dan ada mediatornya. Fagosit frustasi ya. Ada fagosit frustasi boleh nih. Oke, di dalam sel fagosit terdapat kandungan-kandungan ya. Ada lisosom, ada lisozim, ada granul ya. Kemudian ada protein kationik, ada difesin, ada laktoferin. Nah, kandungan-kandungan inilah yang membantu sel fagosit tersebut untuk eh, ya macam-macam. Kalau lisosom dia mencerna dan merusak bahan yang dimakan, ya. Nah, kalau fagolisosom ini menurunkan pH dan mengaktifkan protease. Nah, nanti
granul eh, ada yang granulosit dan ada yang un- ungranulosit. Nah ya, sampai sampai tahap sana. Kemudian lisozim, enzim juga ya, enzim yang mencerna ikatan proteoglikan dalam dinding bakteri gram positif. Ada protein kationik merusak lapisan lipid bagian luar bakteri gram negatif. Difensin, sitotoksik dan bersifat antibakterial luas dan antimikotik. Laktoferin ini mengikat zat besi yang esensial untuk bakteri. Nah, kemudian kalau tadi ada yang disebut dengan sel fagosit dan ada yang disebut dengan sel nol, ya, sel nol. Ini kita nggak asing dengan sel NK ya. Tadi ada ya di depannya sel natural killer. Nah, sel-sel limfoid yang tidak mengandung petanda seperti yang ditemukan pada sel limfosit T dan sel limfosit B. Ini dinamakan dengan sel nol. Berupa LGL ya. Kemudian eh, dibaginya ada dua macam. Ada sel NK dan ada sel K. Killer ya. Ingetin aja killer ini. Berarti dia membunuh. Sifat dari sel ini dia membunuh. Ya, kalau sel NK membunuh sel tumor dan sel yang mengandung virus dengan cara non-spesifik tanpa bantuan antibodi. Ada sel K, ya, sel killer ini efektor dari antibody dependent cellular cytotoxic. Ini dia membunuh dengan cara non-spesifik juga, hanya terjadi bila sel sasaran dilapisi antibody. Kemudian ada jenis sel mediator, ya, basofil, mastosit, trombosit itu sel mediator. Ya, dia sebagai mediasi. Kalau basofil dia meningkatkan permeabilitas kapiler sama respon inflamasi. Kalau trombosit ini nanti ada kaitannya sama respon inflamasi sama sitotoksik. Ya. Kemudian ada sel aksesori. Eosinofil, basofil, mastosit, trombosit, dan sel APC. Nah, tadi sel-sel yang di dalam sistem imun non-spesifik. Oke, kemudian sel ada yang sel-sel sistem imun spesifik, ada sel limfosit B dan ada sel limfosit T ya. Oke. Sel limfosit T ini berasal dari sumsum tulang. Ya. Sumsum tulang ada di mana? Hah? Apa? Ada di mana? Tulang? Sumsum tulang. Ada di mana? Organ apa? Oke. Masih belum ini ya, masih belum ini. Oke, nggak apa-apa. Sel asal sel T adalah dari sumsum tulang. Dia dari timus, ya. Berproliferasi di regio subkapsuler. Ya. Ini sel T ini banyak macamnya. Ada sel T helper, ada sel T suppressor, ada sel TDH, ya. Ada sel untuk sitotoksik sel TC, ya. Ada sel limfosit naif, ada sel TH0, ada sel regulator dan efektor. Nah, fungsinya fungsi dari sel limfosit T ini ya, dia membantu sel B dalam memproduksi antibodi. Jadi ketika ada zat asing yang mau nyerang tubuh kita, yang maju duluan tuh sebenarnya sel limfosit B.
Tapi ketika sel limfosit B dia nggak bisa, ya nggak bisa lagi dia apa ya? Ketika diserang mungkin mungkin dia angkat tangan kali ya, maka sel T yang maju, ya. Kemudian dia mampu mengenal dan menghancurkan sel yang terinfeksi virus. Nah, dia hancurkan itu sel yang terinfeksi. Kemudian dia mengaktifkan makrofag dalam fagositosis, mengontrol ambang dan kualitas sistem imun. Nah, ini fungsi dari sel limfosit T. Kemudian ada sel limfosit B, ya. Ini eh, fungsi utama sel limfosit B ini, ya, adalah memproduksi antibodi. Karena pengaruhnya sel T, sel B ini berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Kemudian dari protein plasma sehingga dia membentuklah imunoglobulin yang spesifik. Nah, ya. Jadi eh, apa namanya? Sumsum tulang tadi ya ada di organ sistem imun. Ya, organ sistem imun ini kita sebut dengan organ limfoid, ya, karena dia berada di limfa, ya. Organ limfoid merupakan rumah bagi limfosit. Oke. Nah, jaringan limfoid ya, limfa di sini ya, di bagian timus. Jaringan limfoid ini adalah jaringan yang memproduksi, menyimpan, dan memproses limfosit. Terdiri dari sumsum tulang. Sumsum tulang ini untuk menghasilkan antibodi ya. Kemudian kelenjar limfa, timus. Jadi ini jaringan utama dalam sistem imun. Nah ya, sumsum tulang, limfa, timus, tonsil, adenoid, appendix, dan jaringan limfa di saluran saluran cerna. Nah, jaringan-jaringan inilah yang bekerja untuk sistem imun, ya. Oke. Nah, jaringan limfoid ya, kalau yang di nodus limfa itu fungsinya untuk melawan antigen yang menginvasi jaringan perifer tubuh, ya. Kemudian ada tadi yang ada di tonsil. Ini fungsinya untuk melawan antigen yang masuk melalui saluran pernapasan. Kemudian ada jaringan limfoid di timus dan sumsum tulang ya. Ini fungsinya untuk melawan antigen yang berhasil mencapai sirkulasi darah. Ada limfoid di saluran cerna, khususnya di dindingnya. Ini untuk melawan antigen yang masuk melalui usus. Nah, jadi kalau ini timus kita ya, ini pada organ manusia, ini organ pada hewan. Ya. Nantilah kalian belum belajar ya ini blok anatomi, sudah? Belum ya? Nanti belajar lebih lanjut. Lihat di Atlas Sobota ya. Di mana sih organ limfoid itu? Oke. Kemudian ada yang dinamakan dengan antigen. Apa sih antigen ini? Ya. Antigen adalah bahan yang dapat merangsang respon imun atau bahan yang dapat bereaksi dengan antibodi yang sudah ada. Ya, ada antigen, ada epitop, ada hapten. Ini sama-sama antigen, jenis antigen. Ya. Nah, kalau epitop ini eh,
Ini bagian antigen yang fungsinya untuk merangsang sistem imun, ya. Kemudian hapten ini untuk eh, antigen yang molekulnya kecil yang tidak dapat menginduksi respon imun jika sendirian, ya. Nah, ini antigen. Nah, ya. Jadi antigen tadi didapat dari mana? Ya, antigen ini dia dia berasal dari organ limfosit tadi. Di mana fungsi dari limfosit ini adalah untuk mengenal benda benda asing, ya. Nah, di dalam antigen ini dia ada yang dinamakan dengan protein MHC, ya, Major Histocompatibility Complex namanya. Nah, MHC ini dia terbagi jadi dua. Ada ada MHC 1 dan ada MHC 2. Si protein MHC ini dia fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengenal benda asing. Nah, ya. Jadi MHC 1 ini terdapat di dalam seluruh sel, ya. Baik itu leukosit, ya, ada, tapi nggak ada di dalam eritrosit, ya. Kalau MHC 2 dia adanya di limfosit B, limfosit T, makrofag dan monosit. Oke. Nah, tadi kita udah bahas tentang antigen. Kemudian kita bahas tentang antibodi. Apa sih antibodi ini? Jadi antibodi adalah protein yang menempel pada membran limfosit yang fungsinya dia melawan antigen dan dia mengingat antigen. Antigen tadi apa? Antigen tadi benda asing. Jadi yang mengingat adanya antigen dan untuk yang melawan antigen ini kita namakan dengan antibody. Nah, lebih lanjut lagi, ya, antibody ini kadang disebut orang dengan imunoglobulin. Jadi tadi ada 5, ya, imunoglobulin. Ada IgG, IgM, IgA, ya, ada IgE. Oke. Antibodi atau imunoglobulin merupakan kelas molekul yang dihasilkan oleh sel plasma. Sel plasma ini merupakan hasil dari proliferasi dari limfosit B dan dibantu oleh limfosit T dan makrofag yang dirangsang oleh antigen asing. Jadi di molekul imunoglobulin itu dia punya rantai. Ada rantai berat, ada rantai ringan, ya. Ada 4 rantai. 4 rantai polipeptida dasar. Ada rantai berat dan ada rantai ringan. Kemudian 2 rantainya ini ada variabel dan ada konstan. Ya, saya cari gambar antibodi dulu nih. Ya, jadi ada rantai berat, kemudian ada rantai ringan. Ya, yang biru-biru ini, yang H ini rantai berat, kemudian ada rantai ringan untuk antibodi. Dan ada regio juga dia, ya. Nah, dari 5 kelas Ig imunoglobulin ini, ya. Jadi imunoglobulin eh, yang pertama ada di dalam tubuh kita itu adalah IgM.
Ya, antibodi pertama yang tiba di lokasi infeksi menetap di pembuluh darah. Kalau IgA ini eh, melawan mikroorganisme banyak terdapat pada zat sekresi seperti keringat, ASI, dan air liur. Oke, ini bisa bisa dibaca sini ya. Jadi struktur antibodi itu dia bentuknya Y, di mana ada empat rantai asam amino, ya, ada rantai berat, ada rantai ringan, ya. Setiap rantai memiliki daerah konstan yang kita sebut dengan Fc. Setiap rantai memiliki wilayah variabel yang unik untuk antibodi yang dikenal sebagai wilayah FAB. Ya. Nah, bagaimana terbentuknya antibodi di tubuh kita? Ya, jadi antibodi itu terbentuk oleh makrofag yang telah memfragmentasi antigen. Kemudian hasil fragmen tersebut, ya, dibawa oleh sel limfosit TH, ya, melalui proses MHC2 di permukaan makrofag. Kemudian sel TH tadi ada interaksi dengan APC. APC tadi apa? Antigen. APC tadi apa? APC? APC? Sel APC tadi apa sel APC? Antigen presenting cell, ya. Melalui CD4 dan TCR. Sini, ya. Kemudian sel TH ini teraktivasi. Ketika dia teraktivasi, kemudian dia berproliferasi mengeluarkan sitokin, interleukin 1. Kemudian ketika dia mengeluarkan sitokin, dia mengaktifkan sel limfosit B menjadi sel plasma yang akan memproduksi antibodi spesifik terhadap antigen tersebut. Ya, jadi karena adanya interaksi antara APC melalui CD4 dan TCR. Nah, IgA ini dia didapatkan di mana? Ya, imunoglobulin A ini ditemukan kolostrum ASI, ya, di ASI ibu. Kemudian di saliva, di air mata, ya, di cairan hidung, sekret respiratorius, ya, serta GI serta urogenital. 15-20% merupakan imunoglobulin di dalam serum darah. Nah, kemudian imunoglobulin D, ya, ini dia di dalam serum darah dan limfa, tapi sedikit. Paling banyak dia ditemukan di limfosit B. Nah, ini dia memicu adanya respon imun, ya. Kemudian IgE ini ditemukan di dalam konsentrasi darah, ya. Eh, molekul ini terikat pada reseptor sel mas dan basofil sehingga dia menyebabkan pelepasan histamin dan mediator kimia lainnya. Kemudian ada IgG, ya. IgG ini hampir eh,
80 sampai 85% dari keseluruhan antibodi ini merupakan IgG, ya. IgG ini didapatkan pertama kali ketika pada bayi baru lahir, ya, lewat plasentanya, ya. Fungsi IgG ini, ya, dia melindungi terhadap organisme dan toksin yang bersirkulasi, mengaktifkan pertahanan, ya, sehingga dia meningkatkan keefektifan sel fagositik. Kemudian ada IgM. Nah, ya, IgM ini adalah Ig yang pertama kali didapat, ya. Eh, Antibodi pertama yang tiba di tempat infeksi pada pajanan awal terhadap antigen. Pajanan kedua peningkatan imunoglobulin G. Kemudian fungsinya mengaktifasi komplement dan memperbanyak fagositosis, tetapi umur relatif pendek. Karena ukuran molekul ini menetap di dalam pembuluh darah dan tidak keluar ke jaringan. Nah, ini ketika adanya interaksi antara antigen dan antibodi, ya. Jadi ketika antigen dan antibodi berinteraksi, ya, maka nggak langsung terjadi fagositosis, ya. Dia menggumpal dulu atau terjadi aglutinasi dulu. Kemudian kalau sudah masuk ke tahap terjadi penggumpalan, ya. Kemudian dia ke tahap penetralan, ya. Penetralan ini terjadi jika antibodi menutup sistem determinan antigen sehingga antigen menjadi tidak berbahaya. Ya. Kemudian kalau sudah ke tahapan netral, dia akan ke tahapan opson. Namanya opsonisasi. Ya. Dilapisi proses melapisi partikel antigen oleh antibodi, ya. Sehingga kalau udah dilapisi, dia nanti langsung di fagosit, dimakan atau ditelan. Nah, oke, ya. Ini kalau tadi saya bahas tentang sel-selnya, ya, organnya, fungsinya, ya. Kemudian saya munculkan juga antigen dan saya munculkan juga ada antibodi. Mana antibodi ini nanti kaitannya tentang imunoglobulin. Jadi sistem pertahanan tubuh kita itu, ya, terbagi menjadi dua. Ada non-spesifik dan ada yang spesifik. Jadi kayak eh, ada 3 lapisan, ya. Kalian bayangkan ada 3 lapisan. Lapisan pertama ini, ya, bisa kulit, ya, membran mukosa, enzim, ya, kemudian bakteri, mikroba, protein, ya, kemudian sel-sel fagosit. Ini termasuk ke sistem yang pertama, ya, sistem kekebalan yang pertama, yang disebut non-spesifik. Kalau dia sudah masuk ke limfosit, ada limfosit, sel limfosit B, ada sel limfosit T, itu dinamakan dengan sistem kekebalan non-spesifik, ya. Oke. Sistem kekebalan non-spesifik atau innate immunity, ya, merupakan pertahanan tubuh yang telah ada sejak lahir, merupakan respon terhadap antigen yang dapat timbul walaupun sebelumnya tubuh belum pernah terpapar
antigen. Jadi ketika dia eh, sejak lahir, perlindungan terhadap tubuhnya itu sudah ada. Itu yang dinamakan dengan sistem kekebalan non spesifik, ya. Ini apa saja yang termasuk dalam sistem kekebalan ini? Ya, ini saya singkat ya. Kok muka Mbak Siti anti killer? Ya, ini cara. Nah, kulit ya. Ya. Jadi biar mudah menghafalnya. Kan biasanya anak kedokteran itu suka buat singkatan ya. Kulit, membran mukosa, bakteri alami itu lapisan pertama. Masuk lagi sel fagosit, interferon, inflamasi, protein antimikroba, dan sel natural killer itu masuk ke lapisan kedua. Ya. Nah, ini pertahanan lapisan pertama tadi. Ya, yang terdiri dari kulit, kemudian membran mukosa, ya, kelenjar keringat, sebum, bahkan air mata, ya, silia, sel keratin yang berada di lapisan epitel, ya, rambut pada bulu hidung, ya, itu merupakan pertahanan lapisan pertama. Jadi bisa dibayangkan ketika ada zat asing yang mau menyerang tubuh kalian, ya, lapisan pertama inilah yang eh, maju duluan, yang melindungi tubuh kalian. Ya, misalkan ada zat asing nih, mau masuk ya, tapi ada terhalang oleh apa? Kulit, ya, membran mukosa, ya. Kemudian silia, rambut-rambut yang kecil itu, ya, dia fungsinya untuk biar dia bisa eh, kayak apa namanya pintu gerbang lah, ya. Oh ini zat asing, nggak boleh masuk nih. Nah, ya. Kemudian, oke, saya lanjutkan ya. Tadi kita udah berbicara dengan eh, tentang kulit, ya. Nah, kemudian
masuk ke membran mukosa, lapisan pertama, masih lapisan pertama, ya. Jadi membran mukosa ini dia mengeluarkan enzim lisozim, ya, di mana enzim lisozim ini dia fungsinya untuk menghancurkan, mengkatalisis penghancuran antigen. Jadi dikatalisis oleh enzim lisozim. Nah, ini enzim lisozim ini ya eh, ketika dia terdapat di kulit mukosa, maka dia bisa mengekskresikan lewat eh, minyak ya, ekskresinya. Kemudian keringat, kalau mata air mata ya, kalau mulut air liur ya. Kalau sel pernapasan itu bisa ekskresinya lendir ya, berupa lendir. Kemudian bakteri alami, bakteri eh, patogen ya, bakteri yang tidak menyebabkan suatu penyakit ya. Ini eh, menghambat perkembangan bakteri patogen ya. Oke, kemudian lapisan kedua ya, ada sel-sel fagosit ya. Di awal saya sudah banyak membahas tentang sel-sel fagosit ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan interferon. Interferon itu protein ya. Protein dari sistem kekebalan tubuh yang fungsinya untuk menyerang patogen. Nah, di sini banyak nih disebutkan interferon mengganggu replikasi virus ya. Dia juga memperlambat pembelahan pertumbuhan sel tumor ya. Kemudian eh, meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag. Jadi kalau ada sel yang harus difagositosis itu interferon yang ini menginisiasinya ya. Kemudian merangsang produksi antibodi. Kemudian selanjutnya inflamasi ya. Inflamasi atau peradangan. Jadi ketika terjadi eh, inflamasi, maka dia akan memberikan sinyal ya, sinyal pertahanan sel kalau terjadi sesuatu. Nah, sel yang berperan di sini adalah fagosit, neutrofil, monosit, dan makrofag. Nah, dicontohkan seperti ini ya. Jadi kalau ada inflamasi ya, biasanya dia akan eh, ada yang dinamakan dengan histamin dan sitokin ya. Histamin dan sitokin inilah yang sebagai sinyal mengenali kalau dia terjadi sesuatu ya. Nah, ya, ketika eh, ada suatu bakteri masuk ke dalam jaringan, maka dia akan memberikan sinyal. Ya, sinyalnya berupa histamin dan sitokin yang bisa mengakibatkan peradangan ini. Kemudian histamin dan sitokin ini dilepaskan ya, prostaglandin dan oleh sel mas dan makrofag ya. Kalau dia sudah dilepaskan maka siap-siap akan difagositosis ya. Kemudian ada protein antimikroba atau komplement ya. Protein ini dia menempel pada membran mikroba agar mikrobanya menjadi lisis ya. Kalau dia lisis sehingga antibodi mengenal adanya mikroba yang menyerang jaringan. Nah ya. Kemudian ada sel NK, sel natural killer ya. Ini dia melisiskan sel kanker dan sel yang terinfeksi. Ya. Berada sel NK ini dia adanya di peredaran darah ya. Dan limfa agar tercipta antibodi.
Nah, tadi kita sudah bahas sistem kekebalan tubuh non-spesifik ya. Kemudian di sini ada sistem kekebalan tubuh yang spesifik ya, yaitu sistem kekebalan adaptif ya, yang bisa yang didapat ya, yang fungsinya menghancurkan patogen yang lolos dari sistem kekebalan non-spesifik. Jadi kalau kita melihat urutannya ya, urutannya ini patogen tadi dia akan menyerang sistem kekebalan non-spesifik dulu. Nah, ya enggak? Baru kalau sudah diserang nggak bisa mampu mempertahankan eh, pertahanan tubuhnya, maka dia akan lanjut menyerang sistem kekebalan spesifik. Maka sistem kekebalan spesifik tadi ada kekebalan humoral ya dan kekebalan seluler ya. Kekebalan humoral ini dia untuk memproduksi antibodi, kaitannya sama limfosit B. Kemudian kekebalan seluler ini dia berkaitan sama sel ya, seluler ya, dia memproduksi limfosit T yang teraktivasi. Nah, bagaimana sistem kekebalan humoral ya? Antigen merangsang sel limfosit B berubah menjadi sel plasma. Sel plasma tadi ingat ya, yang bisa memproduksi antibodi. Kemudian mekanisme respon imunitas humoral ya, dia diperantarai oleh antibodi. Ini masuknya lewat mana ya? Antigen masuk ke tubuh, kemudian dibawa ke limfosit B. Setelah dia masuk ke limfosit B teraktivasi. Ketika dia teraktivasi, kemudian dia berproliferasi, menghasilkan tiruan sel B. Tiruan sel B ini berdiferensiasi lagi, sehingga dia mengeluarkan antibodi, ya. Sehingga antibodi inilah yang dibawa untuk melawan si kalau ada patogen tadi. Kompleks antigen antibodi maksudnya ketika ada interaksi antara antigen dan antibodi dia mengaktifkan antigen. Nah, kayak gitu ya cara kerjanya. Oke. Ini eh, respon imunitas humoral ya yang dilakukan oleh sel limfosit B. Jadi sel limfosit B itu ada 3 macam. Sel B plasma, sel limfosit B memori, sel limfosit B pembelah. Ya, sel limfosit B plasma ini yang mensekresikan antibodi. Kalau memori dia yang mengingat antigen. Oh, ini ada zat asing nih. Nah, itu sel B memori. Kemudian sel B pembelah ini fungsinya untuk menambah jumlah sel dalam proses misalkan sel B berproliferasi. Nah, ini tugasnya sel B pembelah. Bagaimana respon imunitas humoralnya? Jadi dia terbagi jadi 2 respon. Ada respon primer, ada respon sekunder. Jadi ketika ada zat asing, ya teraktivasilah sel B tadi. Kalau teraktivasi, jadi dia menyebabkan terjadinya mengklon sel B ini. Kemudian mengekskresikan antibodi, kemudian kalau sudah disekresikan antibodinya, kemudian lanjut ke fagositosis. Nah, kalau respon sekunder, ketika eh, sel B memori, dia fungsinya kan dia mengingat ya bahwa oh ini ada zat asing lagi nih. Dia mengingat sama dia mengklonkan dirinya ya. Dia mensekresikan antibodi kemudian lanjut ke fagositosis ya. Nah, itu cara kerja dari sel limfosit B tadi. Kemudian
sel limfosit T. Ya, kalau sel limfosit B tadi dia ada 3, kalau sel limfosit T ada 4. Sebenarnya banyak macam ya yang saya sebutkan tadi. Cuma yang biasa di ini ya 4 ini. Ada sel T helper, ada sel T memory, ada sel T killer, ada sel T suppressor. Sel T helper di sini dia mengaktifasi sel limfosit T antibody. Sel T memory ya, dia mengingat antigen memori ya. Kemudian sel T killer ini dia membunuh sel yang terinfeksi. Bukan membunuh lawannya, tapi membunuh sel yang terinfeksi. Kemudian sel T suppressor dia menurunkan respon imun yang berlebih. Jadi gimana respon sel limfosit T ini? Jadi ketika ada aktivasi sel limfosit T, ya, sel T helper ini mengekskresikan antibodi. Antibodi sudah terekskresikan, sel T killer membunuh sel yang terinfeksi, kemudian respon imun diturunkan. Nah, ini proses dari sel respon imun humoral ya. Nah, ini perbedaan dari sistem respon imun spesifik dan sistem respon imun non spesifik ya. Nanti bisa dibaca kalau eh, ini resistensinya tidak berubah oleh infeksi ya. Kalau dia spesifik membaik oleh infeksi berulang. Jadi ketika ada memori dia akan mengingat apa bahwa ada zat asing itu udah pernah nyerang ya. Kemudian spesifitas umumnya efektif terhadap semua mikroorganisme, spesifik untuk mikroorganisme yang sudah mensensitisasi sebelumnya. Kalau sel non spesifik ini ada sel fagosit, ya, sel NK, sel K. Kalau sel imun sistem imun yang spesifik itu sel limfosit. Limfosit ada limfosit B, ada limfosit T. Kemudian molekul atau protein yang penting di sini ya, ada lisozim, ada interferon ya. Kalau spesifik dia ada antibodi, ada sitokin. Kemudian ada bagaimana waktu responnya? Kalau non spesifik dia cepat ya. Hitungannya menit per jam. Kalau dia spesifik dia lambat, bisa hari hitungannya ya. Nah, jadi kita sudah tahu tadi sistem imun eh, yang spesifik dan yang non spesifik. Jadi selain itu, selain sistem imun tersebut, ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun. Ya, ini yang pertama spesies. Maksudnya sistem imun wanita itu akan berbeda dengan laki-laki. Ya, ini kaitannya karena pada wanita mungkin ada hormon yang dikandung ya. Kalau wanita lebih ke arah estrogen, kalau pada pria lebih ke arah apa namanya hormonnya ke hormon testosteron ya. Ini juga mempengaruhi sistem imun. Kemudian perbedaan individu, pengaruh usia ya. Kalau yang sudah lanjut ya, maka dia akan berpengaruh sistem imunnya ya. Kemudian hormon, nutrisi ya, flora, bakteri normal. Nah, jadi eh, selain yang ada di tubuh kita tadi, untuk meningkatkan kekebalan tubuh, untuk meningkatkan proteksi kita, ya, itu sebenarnya sudah ada di dalam tubuh kita. Tapi bisa kita dapatkan dengan cara kita melakukan imunisasi, ya. Nah, di sini imunisasi adalah cara meningkatkan kekebalan baik itu secara aktif maupun pasif, ya. Baik itu cara aktif maupun pasif. Yang diberikan adalah vaksinasinya, ya. Vaksinasi ini adalah pemberian antigen hidup baik itu yang dilemahkan maupun yang
yang tidak hidup, ya, maupun yang tidak yang tidak dilemahkan. Nah, nanti yang didapatkan adalah kekebalan aktif dan kekebalan pasif, ya. Apa itu kekebalan aktif dan apa itu kekebalan pasif? Kekebalan aktif ini, ya, ketika tubuh terpajan suatu zat asing atau antigen, ya. Jadi ini bisa membuat antibodi spesifik untuk membunuh antigen. Kalau kekebalan pasif, ya, si tubuh tersebut dia bisa langsung dapat memakai untuk membunuh antigen. Nah, ini cara kerja dari vaksinasi. Saya tidak akan membahas tentang vaksinasi, ya, karena kalian akan dapatkan di blog selanjutnya. Oke. Nah, ya, ada yang dinamakan dengan reaksi hipersensitivitas, ya. Apa itu reaksi hipersensitivitas? Jadi, kalau saya dapat menyimpulkan kalau sebenarnya tubuh kita itu sudah ada eh, apa namanya suatu sistem untuk memproteksi atau untuk menjaga kekebalan tubuh atau untuk menjaga menghalang dari benda asing yang mau masuk ke tubuh kita. Ya, itu dilakukan oleh sel, jaringan, organ, ya. Sel, jaringan, organ itu pasti dia kerja maksimal untuk proteksi diri kita. Tapi, tapi nih, ketika dia tidak bekerja maksimal, misalkan dia dipacu berlebihan nih, makanya itu yang bisa menyebabkan terjadinya reaksi hipersensitivitas, ya. Jadi hipersensitivitas adalah suatu kondisi di mana respon imunnya, ya, ini berlebihan, terjadi berlebihan, sehingga tidak memberikan efek, nggak proteksi lagi. Padahal kita tahu di awal bahwa respon imun itu, ya, bahwa dengan adanya sistem imun dia bisa menjaga tubuh kita. Tapi ketika dia berlebihan dia juga nggak bisa lagi memproteksi tubuh kita. Maka inilah yang bisa menyebabkan suatu penyakit pada individu, ya. Nah, ingat kata kuncinya adalah ketika reaksi imun tersebut mengalami patologik, ya, patologis. Ketika dia berlebihan, maka dia bisa menyebabkan kerusakan jaringan. Oke, hipersensitivitas ada 4 tipe, ya. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Ini yang tipe 1, ya. Bersifat segera, ya. Jadi ketika dia ada suatu uh, alergen, ya, atau alergi, ya, maka si tubuh kita itu langsung kena imbasnya. Kayaknya dia bersifat segera. Hipersensitivitas tipe 1 ini juga disebut dengan reaksi anafilaktik, ya. Jadi bagaimana terjadi hipersensitivitas tipe 1, ya? Jadi terjadi pengikatan antigen dengan imunoglobulin E. Nah, ingat ini, ya. Kalau imunoglobulin yang memediator terjadinya hipersensitivitas tipe 1 itu adalah IgE. Ya, ingat, IgE di permukaan sel mas. Nah, ketika dia mengikat antigen tadi, dia melepaskan mediator alergi. Makanya terjadilah eh, vasodilatasi. Kemudian permeabilitas kapilernya meningkat. Ada kontraksi pada otot polos, ya. Nah, ini contoh-contoh klinisnya kalau pada orang asma. Nah, itu merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 1 atau orang yang digigit serangga, ya.
alergi obat makanan, cepat dia, ya, dia bersifat cepat. Kemudian reaksi hipersensitivitas tipe 2. Disebut juga dengan reaksi sitotoksik, ya. Bagaimana terjadinya hipersensitivitas tipe 2 ini? Ketika terjadi pengikatan antara imunoglobulin G, IgG, dan IgM. Ya, maksudnya IgG atau IgM ini berikatan dengan antigen. Ya, kalau dia berikatan, dia mengaktifkan rangkaian pertahanan. Nah, kalau rangkaian pertahanan tadi teraktifkan, maka bisa menyebabkan fagositosis atau sitolisis. Nah, contoh klinis dari reaksi hipersensitivitas yang kedua ini misalkan pada paling banyak kejadiannya pada anemia hemolitik autoimun, ya. Oke. Kemudian reaksi hipersensitivitas tipe 3 ini disebut juga reaksi kompleks imun, ya. Eh, di sini ketika eh, antibodi, ya, dan antigen ini berikatan, ya, sehingga membentuk kompleks imun, ya. Kemudian dia beredar di dalam darah. Sehingga dia beredar di dalam darah, dia mengendap di dalam jaringan. Nah, ini yang paling sering terjadi, ya, di sendi, ya, pada ginjal, pada pembuluh darah, ya. Kalau itu terjadi pengendapan di jaringan tersebut sehingga dia bisa menurunkan respon imun. Kalau respon imunnya turun, terjadilah kerusakan jaringan di sekitarnya, ya. Ini dicontohkan pada penyakit eh, lupus, ya, SLE, rheumatoid arthritis, ya, poliartritis. Kemudian reaksi hipersensitivitas tipe 4 ini reaksi yang lambat, ya. Lambat eh, ketika antigen diproses makrofag kemudian dihantarkan pada sel limfosit T, sel limfosit T melepaskan sitokin sehingga menyebabkan peradangan, ya, pada sel-selnya. Nah, ini contohnya pada dermatitis, ya, penyakit kulit atau dia sensitif dengan obat. Nah, ya, ternyata eh, sel-sel di tubuh kita, respon imun di tubuh kita juga kalau dia kerjanya berlebihan, dia juga bisa menyebabkan hipersensitivitas. Oke, eh, ya, ini tentang defisiensi imun, ya. Mungkin materi ini saya eh, tidak saya sampaikan, ya. Mungkin ini bisa tugas untuk kalian, ya. Coba kalian cari, ya, berbagai macam penyakit yang disebabkan karena adanya autoimun atau defisiensi imun. Ya, bahas penyakit tersebut, ya. Penyakit itu disebabkan oleh apa, ya? Ketika terjadi penyakit tersebut, bagaimana respon imun di dalam tubuh, ya? Nah, itu saya kasih tugas aja untuk hari ini. Oke, ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan tentang materi saya hari ini. Tugasnya tadi paham, ya? Paham, ya? Gimana? Apanya? Oh, penyakitnya minimal tiga. Minimal tiga penyakit. Minimal tiga penyakit.
eh, penyakit yang disebabkan oleh autoimun ya, defisiensi imun, minimal 3 penyakit ya. Boleh tulis tangan ya, boleh ketik. Oh, oh. Terserah, enggak saya batasi mau berapa halaman, mau 1 halaman juga boleh, mau setengah halaman juga boleh. Yang penting mengerjakan tugas saya. Ya, ya. Oh, oh, boleh. Ya, silakan. Oh, iya. Boleh ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Baiklah Bu, perkenalkan nama saya Faiza Soraya dari kelas Beta. Saya ingin bertanya kan ketika sel itu terinfeksi oleh patogen, kan akan dibunuh oleh sel T kan Bu. Tetapi pada kasus HIV